Ya, teman-teman, ini bagian kelima update emiten punya teman-teman ya. Masih di hari weekend, teman-teman ya. Jadi update untuk tanggal 10 ya, hari Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dengan channel ini, yang telah nge-subscribe, yang lama luar biasa, yang baru terima kasih, yang nge-like, nge-komentari, terus mau nge-share video juga terima kasih teman-teman ya. Yang mendoakan saya juga luar biasa. Mudah-mudahan doa yang teman-teman panjatkan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan diberikan kesehatan pula untuk keluarga juga ya, jangan lupa. Terus yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke emiten teman-teman berikutnya. Ada Aces teman-teman ya. Aces sebentar lagi diganti kali teman ya. Aces semenjak tokonya diubah ya. Tokonya sekarang udah kemarin nama PT-nya, sekarang nama tokonya ya. Mudah-mudahan sih sebentar lagi jadi diganti juga nama kode sahamnya ya. Karena kalau nggak salah udah bisa deh. Yang penting permohonan kepada OJK. Kita mah nggak tahu mana soal itu, biarkan aja. Kita menerima, kalau yang punya saham kita menerima aja gitu kan. Oke, Aces intermediate sudah. Perhatikan dia mantul teman-teman di 706. Oke. Saya punya guys di 680 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak tembus, mudah-mudahan jangan tembus ini teman-teman ya. Ya kalau tembusnya terlalu dalam gitu kan. Tapi teman-teman perhatikan ya. Ini sudah menimbulkan lagi yang namanya gap teman-teman ya. Itu menjadi tanda wajib. Kenapa saya tandain sekarang? Biar nanti ke depannya teman-teman biar langsung aja gitu ya. Biar langsung teman-teman ke sini gitu kan arahnya. MA10 masih menuju ke bawah ya, artinya walaupun ada tekanan dari hijau ya, walaupun ada hijau tapi si MA10 nya masih menuju ke bawah. Tapi ada tapinya nih, bandar foreign sudah mulai akumulasi kan. Nah, teman sudah tahu kan bandar akumulasi, perhatikan di sini naik ke atas ya. Sejak tanggal 3 Januari. Nah, 3 Januari itu ternyata si bandar foreign itu akumulasi, teman-teman ya. Siapa yang akumulasi? Ada KZ, CCYU, AKBB. Nah, teman-teman, ini broker besar semua teman-teman yang akumulasinya. RX mah nggak masuk ke sini kali ya, RX mah ya. Terus untuk domestiknya juga sudah akumulasi lagi sejak tanggal 6-nya. Nah, untuk lokalnya tanggal 6-nya teman-teman ya. Ada si KK, OD, YP ya, teman kita sudah pada masuk. Tapi di sini ada YJ, ada AO, ada YB teman. YJ, AO, YB sudah masuk. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi daya tarik buat mereka. Tapi untuk bandar lokasi cenderung dia terus ngambil teman-teman ya, walaupun ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak. Cenderung bandara terus diambil sama bandar lokal ini. Jadi penurunan ini ternyata bandar lokal ikut andil untuk menurunkan, dan ketika naik juga bandar lokal ikut andil. Nah, sekarang juga sudah mulai ikut andil semuanya antara bandar lokal dan foreign. Ini perhatikan teman-teman, ketika di up itu bandar lokal dan foreign cenderung sama-sama. Nah, mudah-mudahan sini sampai ke target yang pertama teman-teman di 802 ya. Karena sini saya tidak melihat ada target lagi teman-teman ya. Sini ada target gap teman-teman dikit ya, sama si kepala merah sini nih, di tanggal 27 ada sini sedikit nih, mau saya tandain dikit deh di sini nih. Ini si kepala merah teman-teman. Kenapa terjadi si kepala merah? Perhatikan ketika tanggal 3 Januari dia itu ke bawah ya, ke bawah. Harusnya kan opennya di bawah nih di 756, tapi tanggal 6-nya dia dikatasin dibawa ke bawah lagi. Nah, itu tandanya itu adalah si kepala merah teman-teman ya. Oke, jadi tanda penurunannya dia di angka 720 sama di angka 678, tapi ada kenaikan di angka 759 yang paling dekatnya, dan agak dekat dikit ya di 800 teman-teman untuk Aces ini. Mudah-mudahan bisa sampai ke situ deh, soalnya si bandar lokal sama si foreign sudah akumulasi. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Aces. Lanjut, ada Arka. Arka terakhir dibahas kapan ya? Arka bukan Arka, Akra teman-teman. Akra. Akra ya, ingat, bukan Arka tapi Akra. Nah, Akra ini bagus teman-teman, kemarin sudah mencapai target yang saya targetkan untuk kenaikan pertama. Kita hapus dulu ya. Tetapi dia walaupun ada kenaikan teman-teman, perhatikan untuk area 1172 itu ada area penurunan karena dia gap teman-teman ya. Nah, tapi si MA10 lagi menuju ke atas, maka nanti aja kalau dia ada penurunan baru ke sini. Cuma kalau dia tidak turun sampai sini, biarkan aja MA10 menuju ke atas, artinya mau di uptrendkan dulu ya. Bisa jadi mungkin yang terdekatnya itu saya tidak melihat di sini ada kenaikan, hanya ada di angka 1340-an teman-teman. Di situ ada si kepala merah.
Nah, mungkin bisa ke arah situ. Terus bandar Poren sudah akumulasi, maaf yang bawah, bandar Poren akumulasi sejak tanggal 9 Januari. 9 Januari. Mana 9 Januari? Ada si Kajet sendirian teman-teman, tapi dia ngambil sampai 28,3 miliar. Siap nampung poren-poren yang ada gitu, ditampung sama si Kajet sendirian teman-teman ya. Terus untuk bandar lokal juga ada teman-teman dari mulai tanggal 7 Januari. Nah, dia mulai aktifnya lagi 7 Januari bandar lokal. Ada RF, ada BB teman-teman, ada masuk ya. BB sudah masuk, LG sudah masuk, dan BK lokal sudah masuk ya. Mudah-mudahan si BB ini bisa mempertahankan pemasukannya. Tapi si RF ini lebih besar ya, 10,3 miliar untuk pengambilan si Akra ini. Oke, bagus teman-teman untuk pengambilannya. Secara isian sih udah bagus untuk Akra, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 1343, tapi perhatikan di 1173-nya apa dia koreksi sedikit, wajar. Kalau dia sudah mulai kebawahin lagi ke 1010 mungkin ya. Nanti kita akan cek lagi teman-teman untuk Akra. Lanjut, ada relep RELF ya, relep. Relef ini akselerasi apa ini teman-teman? Bukan akselerasi kan? Akselerasi ya? Oh ya, akselerasi, bagus teman-teman ya. Garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman. Artinya garis kenaikannya sudah ditembus. Kita hapus dulu ya, karena garis kenaikannya itu. Nah, dia juga sudah menandakan akan kenaikan ke 30 lagi teman-teman. Jadi saya kemarin ke angka 28, sekarang dinaikin nanti ke 30. Nah, perhatikan gap-gap ini teman-teman ya. Ini gap-gap, ini area penurunannya ya. Nah, ini area penurunannya. Ini juga bisa ke 24, bisa ke 2. Saya tinggalkan di 22 aja ya. Kita ukur dari sini berapa persen untuk penurunannya. 30 sampai 12, 19 ya, pas di angka 25. Harusnya di sini, harusnya di sini teman-teman nih. Jadi ada 2 ya. Kalau dia tidak mantul di 25%, mungkin dia akan mantul di angka 30%-nya ya. Mungkin area-area sini lah teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah ya. Nah, jadi untuk relef ini walaupun MA10-nya masih jauh, tapi sudah ada pembuangan. Perhatikan bandar lokalnya, wajar kalau dia ada pembuangan teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan lagi karena kecenderungan si bandar lokal terus ngambil. Artinya ini mau di uptrendkan dari si bandar lokalnya. Kalau ada penurunan wajar biar dia tidak kena UMA. Soalnya sudah naik lumayan tinggi teman-teman untuk si relef ini ya. Yang sudah 64%, harusnya sih dikit lagi sekitar 70. Harusnya satu candle lagi, cuman dia nggak mau. Ini turunin jualan dulu. Tapi pengambilan lebih besar, perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya pengambilan lebih besar, tapi pembuangan sedikit ya. Oke teman-teman, smart money kemarin sudah masuk banyak, kemarin sudah jualan smart money-nya. Untuk poren bagaimana? Poren biarin aja, poren hanya ikut-ikutan aja lah teman-teman ya. Ini yang berkuasa di sini ada si bandar lokal teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk isiannya siapa. Waduh, agak lama dikit nih teman-teman. Nah, udah keluar. Kita lihat yang pembuangan dulu deh, tanggal 10-nya. Ada CP, YP, CC, MG yang ngebuang. Nah, teman-teman sudah pada masuk, hati-hati teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja konfirmasi dulu ya, satu candle aja lagi kalau dia sudah mulai di up. Karena suatu saat dia akan kesini lagi kok teman-teman ya. Cuma kalau sekarang kan akselerasi lagi booming-boomingnya ya. Teman-teman kita malah ada yang untung sampai 400% loh. Nanti saya tunjukin deh itunya apa namanya, komentarnya ada sampai 400% teman-teman kita ya. Dari saham akselerasi. Jangan jauh-jauh dulu 10 tahun deh, 3 tahunan dulu deh, saya pengen lihat. Tahun 2023 ya, di up, diterjunin, di up lagi. Nah, ini adalah masih kekuasaan bandar teman-teman. Nah, ini sudah mulai teman-teman ya. Jangan jauh-jauh lah, ke 39 juga sudah bagus ya. Saya punya di atas ada nggak? Oh, nggak ada ya. Kita cek deh di sini ada nggak. Nah, kita cek di sini apakah ada tanda-tanda kenaikannya. Ini sudah ada tanda-tanda kenaikan di angka berapa nih? 28 udah ya. 28 udah kan? Udah kejemput 28, hapus aja. 28 sudah kemarin, kita lihat di sini ada nggak? Aman. Nah, sini ada gap satu dikit aja teman-teman. Nah, di angka 39 betul teman-teman ya. Jangan jauh-jauh. Terus ada juga di angka nih teman-teman, di angka 45. Nah, ini gap yang paling besar teman-teman. Ada yang tertingginya 70 ya.
ada gap yang terbesar itu yang 63, itu mungkin ada tanda kenaikan ke arah situ ya. Mudah-mudahan sih dia diturunkan sebentar lagi, satu candle aja lagi ya, itu akan lebih nikmat lagi untuk kenaikannya. Yang penting jangan lepas daripada MA10 nya. Lanjut ada LMAC. LMAC teman kita nyangkut di 31, apa baru beli? Nyaut 31 ya. Kita cek 31 baru kemarin teman-teman. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ada, sudah kejemput, udah lama berarti teman-teman ini. Ya, tidak dibahas. Target saya itu di angka 44 teman-teman, 44 sama di 47 ya, ini dua nih targetnya ya. Mudah-mudahan sama-sama shadow ya. Di sini ada si kepala merah teman-teman. Nah, apakah ada target kenaikan sementaranya? Ada teman-teman, perhatikan di sini. Nah, di angka ini angka sementara kami kan sudah tersentuh sama shadow, kemungkinan bisa dilewati. Kemarin kan ada si kepala kembar, dia ke bawah Hindu. Kalau teman-teman nyangkut di 31, untuk sayang banget sekarang bandar lokal lagi keluar dulu teman-teman ya, tapi supportnya sih masih ada di dalam ya. Kita cek LMAC ke 31 masih kemarin sore dong belinya. Masih kemarin sore aman teman-teman ya. LMAC ada kesempatan teman-teman bisa ke atas ya, tapi jangan atas lah, di sinilah di angka 97-an lah teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka 49 sama di angka 44 aja, tidak jauh-jauh. Termasuk sementara ini bandar lokal lagi jual dulu. Mudah-mudahan tidak putus daripada MA10 nya, menjadikan emiten ini bisa di up lah teman-teman. Hati-hati di angka 29 itu adalah area untuk ditaikin, diturunin lagi di angka 28 juga ada teman-teman. Jadi banyak nih untuk penurunan. Tapi kalau lagi tidak jeblos MA10 nya artinya lagi mau ke atas. Cuman ini agak sedikit kendala, agak lumayan agak susah dikit gitu kalau naikin, memang harus ke bawahin dulu. Makanya kalau dia sampai ke angka 29 bagus ya buat ancang-ancang, agak kencang dikit peng gitu teman-teman ya. Tapi kalau naik sekarang ya silahkan aja, akan lebih bagus lagi. Cuman informasi bahwa teman-teman bahwa per tanggal 8 sama 9 itu, maaf, di tanggal 9 sama 8 itu, 9 sama 10 itu ternyata bandar lokal jualan dan bagus. Kenapa? Karena teman-teman yang beli, kalau tidak ada yang beli tidak akan mungkin jual. Di sini ada AG sama Y sama BQ ya. Kita masih CC. Mudah-mudahan si BQ sama si AG lagi saya nambah muatan lagi lah ya. Ada cenderung sini terus ngebuang, atau kemarin sempat ngambil malah ngebuang gitu. Tunggu aja konfirmasi daripada seorang bandar lokalnya untuk ngambil. Karena kalau sudah bandar lokal ngambil beberapa hari, ada 1 hari aja dia langsung ke atas ya. Oke, LMAX seperti itu ya. Jadi masih ada pembuangan daripada bandar lokal. 31 masih bisa kejemput teman-teman saya, target ke 45 46 ya. Lanjut ada BSBK. BSBK baru kemarin dibahas ya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Silah kita akan harian. Nah, untuk hari ini aja lah kita cek ya. Untuk cek hari ini bagaimana. Kita grosskan, kita netkan. Nah, untuk domestik dulu deh. Domestik ada CC ya Pak, teman kita banyak yang masuk transaksi hari ini 5 ribuan ya untuk lokalnya. Kita cek foreign kagak ada teman-teman ya. Foreign nggak ada ya. Nih, foreign nggak ada. Foreign nggak masuk teman-teman ya, foreign nggak masuk. Nah, untuk BSBK teman-teman kalau teman perhatikan ya, ada CP nego di 74.000 di tanggal berapa nih? Tanggal 6 bulan 1 ya. Di harga 66. Jadi teman-teman kemungkinan si CP ini adalah bukan menukarkan ya, mentransfer sebagian barangnya lah ke bandar CP lagi gitu ya, ke CP lagi. Soalnya si CP ada spesialis bawahan ya. Dan juga di harga 66 berarti di harga tinggi. Smart money juga sudah mulai masuk. Kalau smart money sudah mulai masuk, bandar lokal masih bandar foreign masih ada di dalam, kemungkinan ini bisa di up. Kenapa? Karena bandar foreign sudah diam-diam aja gitu kan. Karena si bandar foreign masih ada. Terus si bandar lokal juga sudah mulai tidak terlalu habis. Dia masih ada barang, cenderung dia nahan teman-teman, si BSBK ditahan sama bandar lokalnya. Nah, perhatikan teman-teman untuk yang ngambilnya ya. Tidak ada yang signifikan ngambil dan cenderung broker yang kurang menghebohkan kecuali si CC sama si YP ya. Kalau kita tarik dari tanggal 6, teman-teman kita masih banyak yang ngambil. Kita cek di nego ya 1,5 kan, berarti sudah nambah teman-teman si BSBK nih, si CP nya sudah nambah ya, jadi 1,5. Kemudian kan 74.000 tanggal 6 ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 1 ya. Berarti kalau kita di tanggal 7 kan berarti sudah nambah 151.000 lot. Artinya sudah 2 kali dia memindahkan barangnya ya. Di harga 65, yang kemarin kan di harga, jadi kalau kita average kan di harga 65 teman-teman ya.
Jadi si CP ini sudah ngambil sudah memindahkan barang lagi ya, kemungkinan di up ada teman-teman, karena si CP itu cenderung seperti itu teman-teman. Jualannya kalau dia isinya dijual normal tidak bisa, ya dia akan dijual di harga di nego biasanya. Nah itu biasanya diserahkan kepada benar, siapa tahu dia adalah memindahkan akunnya aja. Jadi sebelah harus punya duit, sebelah harus punya barang. Yang sebelah ini kebanyakan barang, jadi tidak bisa istilahnya ngisi terlalu banyak di plot sebelah kanannya. Makanya dia diusahakan punya banyak akun. Jadi kalau makan sama-sama dimakan, sama-sama untung gitu teman-teman ya. Karena menurut saya sih itu adalah strategi mereka teman-teman ya. Sama juga harus punya strategi. Kalau punya strategi mah ya dia tidak cenderung jadi bandar gitu kan. Jadi sementara ini terlihat jelas CP ngebuang ya untuk tanggal 7-nya, cuman sebenarnya si CP itu lagi ngelempar barang gitu kan ke akun yang lain untuk menyiasatin wah ini kata dia nggak 65 pada dibeli gitu kan. Padahal dia lagi ngumpulin duit buat apa harga gitu kan. Oke teman-teman, untuk BSBK santai saja, saya juga menarik ke angka tinggi teman-teman. BSBK itu ke 95 saya targetnya, 77. Nah 95 sama 100 teman-teman target keduanya. Oke, untuk BSBK seperti itu teman-teman. Kita bersabar aja karena dia saham gocapan, artinya kalau gocapan akan kembali ke gocapan lagi, dan dia akan di-up lagi biasanya karena ada bandarnya teman-teman. Kalau emiten yang ada bandarnya cenderung santai saja teman-teman, tergantung jadwal bandarnya kapan dia merolling ya saham-sahamnya. IPAK ya, IPAK ini belum apa nih IPAK dari harga berapa ini? 149 ya. Nah IPAK sudah ketahuan teman-teman mau ke arah sini ya, cuman kita cek dulu deh untuk kenaikan dulu. 1 di angka 150, 2 di angka 25, 125, ketiga di angka yang terdekatnya 93. Di sini ada gap dikit di angka 111. Nah sudah ketahuan ini arah kenaikannya. Oke, kita cek untuk penurunan dulu. Penurunan bisa ke angka nih paling terendah di sini teman-teman ya, 80, terus di angka 83 ya. Udah segitu aja dulu. Nah, juga sama dorongan dari bawah ke atas, ini juga sebagai support juga teman-teman. Tapi mulai ke sini aja ya, di 83 aja. Nah untuk bandar lokal cenderung masih di dalam teman, dia tenang aja walaupun ada penurunan, ternyata bandar lokal masih ada di dalam. Kita cek deh untuk bid dan offernya. Saya cenderung ini curiga tipis teman-teman ya, curiga tipis. Yo betul tipis teman-teman. Tipis teman-teman, gimana dong kalau tipis begini? Gampang di up, gampang diturunkan. Nah teman-teman kalau nyangkut di harga berapapun ke 150 bisa teman-teman ya, karena cenderung sangat mudah untuk dinaikkan. Nah teman-teman gini aja, teman-teman punya modal berapa, ini berapa ribu lot? Kalau dijumlahkan ya 10, 55, 65, 67 tambah 325, sekitar 400 ya. Punya duit untuk 500 lot aja udah arah teman-teman ya. Mau nge-ARB-kin punya barang sekitar 900 ya udah ARB. Artinya gampang untuk dipermainkan ya. Jadi teman-teman kalau mau nyangkut santai aja karena barang dipermainkan sangat mudah. Kita lihat untuk IPAK ini ya, IPAK. Kalau yang bid dan offernya tipis begitu teman-teman ya, kadang-kadang ngejualnya yang bandar teman-teman, sudah milik bandar. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau bandar itu menyungsupkan dan dia akan ditempa sampai ke harga bawah. Ini kemarin sudah mulai di 83 itu adalah supportnya, dan ada support yang terbaik di 72 teman-teman untuk si IPAK ini ya. Nah teman-teman kalau barang teman-teman punya emiten yang seperti ini berapa ini? Nah kalau barang emiten-emiten yang gampang di up teman-teman, ataupun gampang di ini apa ini garis apa ini ya, tabus aja lah. Nah ini teman-teman emiten yang gampang di up temennya seperti yang liquidnya kurang teman-teman nih, di 73 adalah area penurunannya teman-teman. Nah dia itu PR di sini. Jadi aneka dia dibawa ke bawah santai aja karena ada bandarnya. Perhatikan teman-teman ketika dia ke atas, saya doi panjang di angka bawahnya gitu ya, ke atas turunin, ke bawahin, taikin lagi, turunin lagi. Nanti kesempatan bahkan saya juga kalau teman-teman yang nyangkut di harga-harga sekitar berapa nih 1-2 masih bisa kejemput teman-teman, karena ini bandar yang menguasai. Bandar kecenderungan seperti itu, di kebawahin bikin ngambil sebawah-bawahnya, dan nanti akan di up lagi teman-teman setinggi-tingginya biar nanti dibeli sama teman-teman.
Nah, bandar lokal sudah mulai akumulasi, cuman kemarin doang tidak akumulasi tanggal 10 ya. Cenderung dia kosong tanggal 10-nya teman-teman. Tapi terakhir dia akumulasi tanggal 9. Seperti yang dibiarkan teman-teman ya. Kita cek jangan-jangan nggak ada transaksi lagi tanggal 10-nya. Oh, ada transaksi tapi teman-teman kita ini ada ngejual XC lokal aja bisa ngejual, istilahnya bandar tidak mengambil, bahkan bandar tidak istilahnya tidak menjemurnya teman-teman ya. Si YB teman-teman, si YB si kakak nih 42 antara si YB teman-teman nih. YB, CC sama kakak nih bertiga ini sebagai bandar ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk si IPAK ini. Soalnya si SQ sama si BQ itu tidak terdeteksi sebagai bandar. Si CC sama kakak sama YB tuh bertiga ini yang menjadi bandar ya teman-teman ya. Nah teman-teman untuk IPAK seperti itu, jadi hati-hati teman-teman karena ini adalah bid dan opernya tipis ya. Cenderung mau di up gampang diturunin, yang susah itu rata-rata nurunin. Kenapa? Nah, tidak ada yang beli teman-teman. Kalau naikin mungkin pada tertarik gitu, wah IP tipis gampang di up. Betul, gampang di up teman-teman ya. Dan PR-nya sudah terpenuhi waktu yang di sini. Nah, sekarang tinggal banyak yang ke bawahnya. Jadi kecenderungan daripada seorang bandar lokal itu pinginnya ke bawah teman-teman. Tapi ini ada candle bullish, mudah-mudahan ada kenaikan dikit, mungkin ke angka 94 nya untuk IPAK ini. Lanjut ada Nano. Nano Nano ini pas banget di harga kenaikan saya teman-teman. Jadi saya biarkan aja tidak dihapus karena belum terlewati. Sedang lagi turun, bandar lokal lagi jual sedikit. Ingat bandar lokal ya jual sedikit. Ini masih bisa kemungkinan di up teman-teman ya. Bagus dia untuk menyiasati biar tidak kena UMA begitu teman, harus diturunkan dikit. Udah 132% ya, betul teman-teman. Putusan dari seorang bandar biar tidak kena UMA harus turunkan dikit tensinya ya. Nanti kena umat terus-terusan di up bisa kena suspend, maka hati-hati aja. Mungkin kalau dia penurunan ya di angka 138 sampai ke angka berapa nih, yang penting dia tidak lepas daripada MA 33 ya, 10-nya. MA 10 masih ngacung ke atas masih menuju atas, artinya masih keadaan uptrend. Dan terus si bandar lokal juga ngebuang hanya sedikit aja dibanding dengan pengambilannya. Ternyata bandar lokal lebih banyak akumulasi dan mengap harganya. Di sini akumulasi dia teman-teman, dari sini mengap harga nih. Berapa hari mengap harga? Di sini si net dinetkan itu yang ngebuang siapa nih? CP, YJ, RG, betul benar istilahnya broker bagus semua yang ngebuangnya. CP, YJ, ya RG sama MG. Jadi dia kalau di tensinya diturunin akan lebih baik. Betul, dan ini yang dilakukan sama Nano betul teman-teman. Kalau dia harus ingin naik lebih lagi ditaikin, mungkin sih tidak jualan di harga bawah gitu ya. Saya rasa di sini gue udah punya barang banyak teman-teman di sini nih. Ya, ada sini. Si maaf harga juga sudah bawa barang banyak. Sini kemarin waktu pas dingin jamot dia jualan. Teman-teman mungkin kalau istilahnya coba lihat di ARB-nya, di ARB kanan apa ARB kiri. Ada sisa di kiri enggak? Kanan, berarti kalau kanan susah ngejual ya. Harus antri. Makanya seperti ini teman-teman. Kalau yang arah mati turunin juga ARB. Arah susah ngebeli, ARB susah ngejual. Kadang-kadang seperti ini kalau ada kesempatan, ya udah cukup lah gitu. Saya dapat 100%, 200% gitu. Karena banyak teman-teman kita yang dari papan akselerasi sampai 400% teman-teman ya. Coba lihat komentar-komentar. Mungkin nanti saya tampilkan deh teman kita yang berhasil ngejual sampai 400% di saham akselerasi. Nah teman-teman seperti itu ya kecenderungan kalau kita istilahnya untuk Nano ya, masih ada kesempatan soalnya si bandar lokal juga masih ngejualnya sedikit ya. Kita tunggu konfirmasi besok. Untuk kenaikan sih masih di angka 45 nya, baru ketembus doang 45 teman-teman, baru pas doang gitu ya. Nanti akan saya hilangkan ketika dia sudah melebar ya, minimal ke angka 53 baru akan saya hapuskan untuk target kenaikan ini. Untuk penurunan jangan sampai ke 33 lah teman-teman, mungkin di angka 36 nya biar tidak lepas daripada MA 10-nya. Kalau MA 10 lepas bisa jadi dia downtrend kembali untuk menjemput PR-nya yang telah ditinggalkan. Tapi si bandar lokal masih ada jualan tapi sedikit teman-teman bandar lokalnya. Kemarin biarin aja, tidak melakukan aksi apa-apa. Soal ngopi teman-teman. Jam segini akhirnya ngopi teman-teman. Mana coal nih? Kita pause sebentar ya. Nah coal itu teman-teman perhatikan dia kemarin sampai pas 50 mah dikeluarin lagi. Bagus teman-teman ya, dia
dia cenderung pingin jualan ya harga FCA ya, berarti dia tidak mau jualan lepas daripada FCA ya, buktinya sekarang atau punya rencana sebenarnya dia mau ngambil di bawah lagi ya, karena kemarin pas di sininya pas di harga 39 ternyata bandar lokal ngambil lagi ya, bandar lokal ngambil lagi. Nah ini berarti si coal ini bandarnya ada teman-teman. Kalau bandarnya ada santai berarti ya, cenderung kalau bandar itu kalau sudah harga tinggi pasti dijualnya sampai ke bawah, nanti diambil lagi. Mudah-mudahan dia punya keinginan untuk lepas daripada FCA ya, minimal dia harus nahan di angka 50, 51 sampai 52 lah, jangan terlalu tinggi juga gitu kan. Kalau dia sudah di angka 5152 atau ke 5150 ya cenderung bertahan di situ. Nah, mungkin itu bisa menjadi faktor si coal ini lepas daripada FCA. Cuman karena harganya doang, kalau ini FCA kriteria 1 mah artinya masih gampang lah teman. Yang penting dia berada di angka 50-51 aja selama 3 bulan atau 90 hari dijamin lepas daripada FCA teman-teman. Karena berdasarkan informasi kriteria FCA untuk harga 50 itu ya harus berada 3 sampai 90 3 bulan lah, 3 bulan berada di harga 50-51. Tapi untuk pungutannya bandar lokal terus akumulasi, artinya adalah terus di pungutan. Dan teman-teman yang nyangkut mungkin di harga 50 ke atas bisa kejemput. Kenapa? Karena si bandar lokal cenderung mau mengakumulasi. Dengan mau mengakumulasi aja teman-teman, itu sudah pertanda baik untuk saham FCA. Karena saham FCA ini tidak akan lepas dari sama fundamental. Siapa yang mau ngerek harga? Dengan istilahnya kalau retail kan tidak bisa. Tidak biasanya kenapa? Coba aja kalau retail memaaf harga ya, pasti dihajar lah sama bandarnya. Kalau bandar itu sudah ngitung teman, ketika dia memaaf harga, oh retail ada berapa yang istilahnya yang suka jual cepat, terus yang nyangkut ada berapa, dia sudah ngitung berapa persen, oh paling berapa persen, dia sudah tahu tuh cara memaaf harganya. Oh berarti saya harus di harga sekian gitu kan. Nanti kalau di harga sekian masih ada yang ngebuang, berarti masih istilahnya masih banyak nih retail yang mau keluar. Makanya suka diangkat dulu kan 50-51, dia jatahin 300.000 lot. Kalau habis, wah ini masih banyak, kita tunggu, angkat lagi satu kali 300, oh belum habis, nah berarti tinggal sedikit, tinggal teman-teman yang agak di angka 52, 53 contoh dari 50 nih, angkat lagi ke 55, belum ada yang ngebuang juga. Kalau dia angka, oh berarti dia nyangkutnya agak tinggi dikit nih gitu kan. Nah dia akan cari, oh berarti nyangkutnya di angka 56, 57, berarti saya jangan jual di 53, 54. Nah kadang-kadang kalau si bandar itu sudah tahu begitu teman-teman ya, karena sudah tahu, bandar itu sudah tahu mana retail yang istilahnya retail yang sangkuter karena terpaksa, ada sangkuter karena sengaja untuk beli pelan-pelan gitu kan, ada yang begitu teman. Tapi si bandar sudah tahu informasinya ya, karena dia kan seorang bandar ya, penelitinya bukan hanya 1 atau 2 tuh teman-teman ya, dia sudah ngitung teman-teman ya untuk siapa yang biasa ngejual secara cepat ataupun dia akan menjual, dia mah ini ada cenderungan si bandarnya katanya begini-begini, harus jadi seperti itu. Saya tidak akan memberikan kenaikannya berdasarkan candle teman-teman ya. Yang saya informasikan untuk FCA ini hanya berdasarkan informasi bahwa si bandar lokal sudah mulai akumulasi kembali. Walaupun ada pembuangan sampai dari 50 ke angka 39, ternyata dia tidak terlalu buangan terlalu lama, malahan dia cenderung ambil. Artinya kesempatan untuk di up-nya ada teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cuaca seperti itu, pungutannya sudah bagus. Adapun di sini ada pembuangan juga, masih santai karena si bandar lokal per hari ini juga ngambil. Ya, cuaca luar biasa. Tunggu aja di 50-51, siapa tahu dia mau bertahan di angka situ. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kita akan update lagi emiten banyak teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Ciao.